Kita memasuki pasal yang ke-16 dari kitab Kisah Para Rasul. Tanpa tidak terasa di penghujung tahun 2020 ini, kita dan ini juga PA terakhir tahun 2020. Ya, karena tahun depan nanti kita akan berjumpa lagi di tahun depan. Nah, kita memperhatikan sungguh sangat menarik sekali, seperti juga tadi yang sudah disinggung oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang lain dalam bagian Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ini. Apa yang sebetulnya ingin penulis sampaikan, Dr. Lukas, mengajar kita untuk terus melihat bagaimana karya Roh Kudus. Oleh sebab itu, kembali juga saya mengingatkan atau memulai dengan apa yang tadi Pak Heri juga sampaikan atau Pak Hendi sampaikan, bagaimana kalau tidak ada karya atau tidak ada pimpinan Roh Kudus. Ya, tentu tidak akan pernah bisa berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Kisah Para Rasul ini adalah karya Roh Kudus atau karunia terbesar dari Allah bagi gereja yang memberikan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Kita mulai. Ya, di dalam pasal yang ke-15, Paulus membawa Silas, kemudian Barnabas membawa Markus. Barnabas dan Markus kemudian pergi ke Siprus. Siprus inilah wilayah yang kemudian dan sekitarnya yang garis titik-titik itu perjalanan misi Paulus yang pertama. Ini kita sudah masuk ke perjalanan Paulus di misinya, perjalanan yang kedua, yang kemudian mulai dari Listra. Saya tutup bagian lain karena nanti sampai di Filipi. Ya, nanti kemudian pasal selanjutnya baru masuk ke Tesalonika. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Lukas dalam tulisannya ini. Paulus juga ke Derbe, ya. Paulus ke Derbe, kemudian di situ dia menemukan seorang bernama Timotius. Paulus mendapatkan Timotius dan membawa dia melayani Tuhan. Siapa Timotius? Tadi sudah disinggung. Anak dari seorang blasteran antara Yunani dan Yahudi. Ibunya Yahudi, ayahnya Yunani. Ternyata sekalipun ayahnya Yunani, bukan Yahudi, barangkali juga sudah menjadi percaya. Sehingga kemudian bagaimana Timotius bisa bertumbuh menjadi anak yang luar biasa baiknya. Dan bahkan dikenal di seantero, ya, Derbe dan Listra. Dikenal di antara saudara-saudaranya sebagai orang yang baik, seorang murid yang baik, dikenal baik. Dibawa oleh Paulus untuk menyertai dia dalam perjalanannya. Menarik sekali seorang anak muda di tengah-tengah kota yang notabene-nya adalah dikuasai oleh orang-orang Romawi dan juga Yunani. Ya, sedikit sekali orang Yahudi di sana, kalaupun ada Yahudi paling pendatang. Tetapi ada orang yang baik di sana. Ya, artinya bahwa tidak ada kemudian sebetulnya tempat, sekalipun di tempat yang jahat, bahwa kalau Tuhan berkehendak, Tuhan menghadirkan seorang yang baik di sana, tentu sungguh luar biasa. Seperti Yusuf juga seorang yang baik sekali di tengah-tengah kehidupan orang yang ada di Mesir, ya, orang yang cinta Tuhan. Anak muda yang sangat baik, luar biasa. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Paulus ketika Paulus melihatnya. Ketika Paulus mendapatkan dia, apalagi udah baik, cinta Tuhan lagi. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Adakah anak muda dalam zaman sekarang didapatkan hal yang seperti begini? Ini menjadi suatu pergumulan kita. Pertarungan kita anak-anak muda juga dalam Zoom ini juga. Ya, sekalipun dunia semakin rusak, dunia semakin jahat, maka tidak boleh membawa kita sebagai anak muda Kristen untuk terseret arus sana. Kita mesti berani tampil, ya, memberikan hidup seperti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Walaupun di antara orang-orang yang jahat kemudian kita sebagai orang yang baik ditolak, tapi bagi Paulus ini satu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan, bukan saja bagi Paulus dan bahkan bagi gereja seorang Timotius ini. Paulus dan Silas berkeliling dari kota ke kota, ya, menyampaikan keputusan sidang para rasul. Itu sidang para rasul ada di dalam pasal yang ke-15. Ya, kita sudah bahas 2 minggu yang lalu tentang apa yang menjadi keputusan para rasul. Nah, jemaat waktu Paulus dan Silas menyampaikan keputusan penetua dan juga para rasul, juga jemaat utusan dari Antioquia yang sidang di Yerusalem, maka jemaat yang mendengar keputusan tersebut, jemaat mentaati aturan yang dibuat oleh para rasul bersama dengan penetua-penetua dan juga
utusan-utusan jemaat yang ada yang dari Antioquia ke Yerusalem. Ini sesuatu yang luar biasa, dan bahkan bukan hanya kemudian mereka taat, gambaran ketaatan mereka, maka waktu jemaat diteguhkan, jemaat makin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman mereka. Artinya bahwa secara spiritualitas, ya kualitas mereka bertambah, kualitas mereka semakin bagus. Tetapi bukan hanya sekedar bicara tentang kualitas daripada spiritualitas, tentu ada penambahan. Dalam hal jumlah orang percaya dikatakan semakin bertambah, ada kuantitas juga yang bertambah. Ya, sehingga dampak dari keputusan sidang di Yerusalem, yang mana bahwa orang percaya, orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, tidak lagi perlu harus disunat. Dan ini disambut baik oleh orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Oleh sebab itu, kemudian tentu dampak pertambahan jemaat ini bukan saja karena adanya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul, tapi juga oleh para murid yang lain yang sudah percaya. Mereka terus giat di dalam penganiayaan dan bahkan di dalam ekspansi mereka dari Yerusalem. Waktu mereka keluar dari Yerusalem, mereka pun terus memberitakan Injil. Inilah antusias orang-orang percaya dahulu ketika mereka terus giat memberitakan Injil. Paulus dan kawan-kawannya, saya menyebut aja Paulus dan kawan-kawannya, ya dalam bacaan tadi mengalami 2 kali pencegahan atau dicegah di dalam perjalanannya. Yang pertama bahwa waktu mereka dari Listra dan Derbe ini, kemudian barangkali mereka merencanakan secara plan manusia mereka ingin ke Asia. Ya, tetapi waktu mereka secara manusia, mungkin Paulus, waduh habis dari Listra, Derbe, kita ke Asia, ya Efesus dan sebagainya. Tetapi di situ tadi kita menemukan bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk tidak ke Asia, sehingga mereka pergi ya ke daerah Frigia. Lalu kemudian waktu mereka dari Frigia ke Misia, dan barangkali mereka juga merencanakan untuk ke Bitinia dulu. Tetapi ketika mereka mau merencanakan ke Bitinia, maka Roh Kristus mencegah mereka. Artinya bahwa Allah, baik itu Roh Kudus maupun Roh Yesus di situ, tentu ya tidak ada yang perlu kita tafsirkan lagi. Jelas bahwa itu adalah campur tangan Allah atau intervensi Allah dalam perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Lalu nanti baru dari Misia tersebut baru mereka ke daerah Troas. Ya, nanti kita melihat bagian itu. Oleh sebab itu kemudian apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, bahwa arah misi pewartaan Injil sesungguhnya tidak ditentukan oleh keinginan para misionaris sendiri, tidak ditentukan oleh keinginan para rasul itu sendiri. Ya, sama kalau dalam konteks sekarang, maka arah pelayanan, arah pemberitaan Injil tidak lagi sebetulnya boleh ditentukan oleh keinginan seorang, ya entah itu pendeta, entah itu manusia, kita tidak, tapi harus bergantung kepada satu pimpinan Allah, kemana Allah mau. Karena itu perlu kepekaan, perlu relasi indah seseorang dengan Allah. Kalau dalam zaman itu, tentu karena Injil belum selesai, Alkitab belum selesai ditulis, maka mereka dituntun, diarahkan dengan apa? Dengan satu tanda yang memimpin mereka. Tadi ada penglihatan. Dalam pasal yang sudah kita bahas, bagaimana Petrus juga mendapatkan satu penglihatan untuk dia bisa pergi ke Kaisaria, ya ke Kaisaria. Nah, oleh sebab itu kemudian ditentukan oleh keinginan Roh Kudus, ditentukan oleh keinginan Allah. Kenapa? Karena misi adalah hati Allah, misi adalah agenda Allah, pemberitaan Injil adalah agenda Allah, bukan agenda para rasul, bukan agenda manusia mereka. Karena itu mereka selalu memberitakan Kristus, bukan memberitakan agenda diri mereka dalam perjalanan mereka. Selalu fokus mereka adalah Kristus, Yesus Tuhan yang menyelamatkan itu. Ya, misi adalah hati Allah dan pemberitaan Injil itu adalah agenda Allah. Artinya bahwa setiap pelayanan itu sebetulnya kalau kita menyadari, sama kalau dalam konteks zaman sekarang, maka gereja pun pelayanan pun harus menjadi satu agendanya Allah. Allah mau apa ya? Ya. Tetapi seringkali manusia ingin menolong Tuhan dalam tanda kutip, sehingga ya bisa melegalkan atau membuat
sesuatu dengan cara manusia. Padahal apakah itu berkehendak di hadapan Allah atau tidak? Karena itu kita terus menguji diri, bergumul dalam satu kehidupan, baik itu berjemaat, bergereja, dan juga melayani, termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan dan juga dalam rumah tangga. Karena itu bicara pemberitaan Injil, bicara tentang orang yang memberitakan Injil adalah utusan Allah yang harus tunduk, yang harus taat pada pimpinan Allah, kemana Allah mau pimpin mereka. Karena itu tidak heran kalau orang, waduh kok dulu kamu di gereja yang besar, ya sekarang kok kamu ke gereja yang kecil misalnya. Kok dulu kamu dapat gaji sekian, kok mau tinggalkan gaji sekian lalu rela dapat gaji yang kecil. Nah, itu bicara tentang panggilan tiap-tiap orang, ya pergumulan tiap-tiap orang, yang relasi tiap-tiap orang dengan Allah itu memang kita tidak bisa ukur. Karena itu ya bagaimana orang-orang dari luar dulu misi datang ke daerah Papua, ke pedalaman, ke Sumatera, ke Kalimantan dan sebagainya. Misi Allah, tunduk dan taat pada pimpinan Allah, kemana Allah mau. Karena itu bagaimana kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, atau kalau tidak para rasul tidak taat tadi kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, gambaran kalau mereka tidak taat pada tuntunan Roh Kudus, hanya ada dua kemungkinan, bahwa mereka melayani atas dasar kemauan mereka sendiri. Yang kedua, ketika mereka salah, kalau mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya, maka Tuhan pun akan kembalikan mereka dan untuk utus mereka lagi. Itu seperti Yunus, jadi tidak bisa lari. Pasti akan diarahkan Tuhan lagi ke tujuan yang Tuhan mau. Ya, ini menarik sekali. Memang kemudian apa yang menjadi pergumulan Paulus dan kawan-kawannya dalam perjalanan, suara yang berseru dari seberang lautan. Ya, itu suara dari Makedonia dan juga sekaligus menjadi satu penglihatan Paulus. Orang dari Makedonia berdiri dan memohon kepada Paulus dan kawan-kawannya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Ini satu jeritan hati orang yang merindukan akan Injil Tuhan. Jeritan hati manusia yang sedang tertindas, bukan saja tertindas oleh penganiayaan seperti orang Israel dianiaya di Mesir, tapi tertindas oleh kuasa dosa, dan mereka tidak tahu harus melepaskan diri dengan cara apa, dan harus melepaskan diri dengan cara bagaimana. Sehingga dalam satu penglihatan itu, datanglah atau menyeberanglah kemari, dan tolonglah kami. Karena itu mereka, dalam tulisan ini Lukas menyatakan bahwa dari situ kami menyimpulkan bahwa Roh Kudus menginginkan kami untuk pergi ke sana. Sehingga dalam tulisan tersebut lalu dikatakan, mereka segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Allah memanggil mereka, Allah memanggil kami untuk menyampaikan Injil ke sana. Ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kepekaan kepada satu pimpinan Allah, kepekaan kepada satu pimpinan Roh Kudus. Ya, ini bukan saja bicara tentang bagaimana kita memberitakan Injil, kita perlu peka. Dalam hidup hari-hari pun kita perlu peka pada pimpinan Tuhan, perlu peka pada apa yang mau Tuhan ingin kita lakukan. Ya, termasuk dalam keluarga, kita mesti peka, Tuhan mau apa? Dalam hal pekerjaan, Tuhan mau apa ini? Dalam hal pendidikan, studi, Tuhan mau apa? Dan bahkan dalam hal ketika kita hidup sebagai orang percaya, pacaran, memilih pasangan hidup pun kita bergumul, kiranya Tuhan mau apa? Ya, karena itu perlu pergumulan doa dengan Tuhan. Ya. Jadi Lukas dan juga kawan-kawannya tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Lomongga, tentu Lukas, ya Timotius juga ada bersama, karena jelas tadi dalam bagian awal Paulus membawa serta Timotius juga. Ya, walaupun tidak disebutkan nama-nama seperti yang tadi Pak Heri sampaikan. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini adalah penglihatan dalam konteks di mana firman Allah belum selesai ditulis, maka penglihatan sebagai satu sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Dan tentu tidak semua orang mendapatkan satu penglihatan. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang memang kepadanya Tuhan mau beri. Karena itu kita tidak bisa minta, Tuhan menyatakan penglihatan kepada saya, tidak bisa juga. Karena Petrus tidak pernah minta penglihatan dalam bentuk kain yang kemudian diturunkan dari langit, di dalamnya ada binatang yang haram lalu disuruh dipotong. Tidak, Petrus tidak minta. Dan dalam hal ini pun Paulus tidak minta, Tuhan berikan penglihatan kepada saya, tidak. Tetapi Tuhan memberikan satu penglihatan.
Tuhan memberikan penglihatan. Nah, untuk konteks kita sekarang ya Tuhan sudah memberikan firman, Tuhan sudah memberikan Alkitab bagi kita untuk kita bergumul lah dengan Alkitab itu. Karena itu kita belajar, menyelidiki, merendahkan diri, belajar untuk mentaati, melakukan. Ya, walaupun kita lemah, tak mampu, kita mohon kekuatan Roh Kudusnya untuk menolong kita memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, dengan demikian maka misi pemberitaan Injil, pewartaan Injil di Makedonia bukanlah keinginan Paulus dan rekan-rekannya, tetapi lebih kepada satu kehendak Allah sendiri. Ya, lebih kepada satu kehendak Allah sendiri. Nah, masuk ke dalam bagian selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, Paulus di Filipi, Paulus dan kawan-kawannya di Filipi. Lalu mereka mencari komunitas Yahudi lokal ya. Ya salah kalau di mana mereka ada selalu, karena bagaimanapun mereka masih secara tempat ibadah masih tetap menggunakan sinagog, masih menggunakan tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ya, karena memang belum ada kemudian wah ini tempat ibadah khusus orang Kristen ya, ini gereja ya, belum. Dan bahkan kadang di rumah-rumah. Mereka mencari tempat ibadah pada hari Sabat ya tentu. Ya, dan memberitakan Injil pertama-tama juga kepada orang-orang Yahudi di sana. Tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang sudah beragama Yahudi, tentu kepada mereka pun Paulus memberitakan Injil. Di sini mereka bertemu dengan sekelompok perempuan, tadi sudah disinggung ya, kelompok perempuan yang berkumpul dan sedang berdoa. Nah, di sanalah mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Lydia yang menjadi murid Kristus. Ya, tadi kita sudah membaca bagaimana gambaran atau deskripsi tentang Lydia. Dia seorang yang beribadah kepada Allah. Ya, bagaimana kemudian Allah membuka hatinya sehingga ia boleh memperhatikan pengajaran Paulus, memperhatikan tidak hanya sekedar memperhatikan, tetapi betul-betul memberi diri untuk dipimpin oleh apa yang Paulus ajarkan, menerima dengan bulat hati. Ya, betul-betul menaklukkan diri kepada satu pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, barangkali seperti seorang Maria yang sedang duduk di kaki Tuhan Yesus waktu Yesus mengajar di rumah Maria dan Marta di Betania. Oleh sebab itu kemudian bagaimana setelah mendengarkan satu pengajaran dari Paulus, menerima satu pengajaran dengan bulat hati, lalu dibaptis bersama dengan keluarganya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heri. Ya, Lydia yang notabene-nya perempuan. Lalu bagaimana seisi rumahnya, keluarganya, entah apakah, walaupun memang tidak ditulis, apakah memang suaminya ada ataukah suaminya tidak meninggal, itu tidak terlalu penting. Tapi yang Alkitab menyatakan bahwa bersama dengan keluarganya dibaptis dan menerima Yesus Kristus Tuhan itu. Menarik sekali. Lalu mereka atau Lydia membawa Paulus dan timnya, rombongannya untuk menumpang di rumahnya. Ini gambaran bagaimana keterbukaan, lalu penyambutan dan sekaligus juga rasa sukacita Lydia. Rasa kegembiraan Lydia. Nanti kita lihat juga apa yang Lydia lakukan. Dilakukan juga oleh seorang kepala pemungut, seorang kepala penjaga penjara. Nah, kemudian ada dua gambaran hamba nih. Tadi perempuan tadi yang direpresentasikan oleh Lydia sebagai gambaran perempuan yang mewakili, menggambarkan perempuan yang percaya. Tapi juga ada perempuan yang dikuasai oleh roh penenun. Ya, yang memang bisnisnya ya menenung. Dan bukan hanya bisnisnya, tetapi juga dia juga berbisnis untuk para bosnya, untuk para tuan-tuannya. Ya, memberikan keuntungan yang besar bagi bosnya. Barangkali, waduh, nih hari ini hasil saya nenung, berapa klien saya temui. Berapa rupiah, berapa dolar hasilnya untuk si bos itu ya. Maka si perempuan penenung ini menjadi satu aset besar bagi para bos-bos pada waktu itu untuk menenung ya. Sehingga ketika dia mengikuti Paulus dari belakang dikatakan tadi, lalu ya sebetulnya seruannya secara kalau kita baca, kalau kita lihat seruannya negatif positif ya, bahwa orang ini memberitakan keselamatan kepadamu. Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dari sisi narasinya, dari sisi kalimatnya, dari sisi makna kata-kata yang disampaikan sebetulnya indah dan bagus, tidak ada yang salah. Tetapi kenapa Paulus kemudian mengecam dan bahkan menghardik dia? Karena memang ya ternyata
Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, seperti malaikat terang. Ya, dan saya percaya bahwa kepekaan yang ada dalam diri sang Rasul Paulus itu, dia tidak mungkin tidak mensupport kalau memang si perempuan ini berpihak kepada Allah. Tapi karena perempuan ini tidak berpihak kepada Allah, maka disitulah Paulus tentu menghardik dia. Ya, saya ingat dikatakan Paulus tidak lagi tahan dengan gangguannya, mengganggu memberitakan Injil. Karena kalau kita mau bicara siapa sih yang mengganggu pemberitaan Injil, tentu bukan pekerjaan para murid. Pengganggu pemberitaan Injil adalah pekerjaan kuasa kejahatan, pekerjaan iblis, pekerjaan pendusta. Kalau dalam komunitas zaman itu ya orang-orang yang memusuhi Injil ya kaum Yahudi, kaum Sanhedrin dan sebagainya. Oleh sebab itu kemudian ini sangat mengganggu, maka Paulus kemudian mengusir setan, menghardik setan dari perempuan hamba tersebut. Nah, terlepas daripada karena dia sudah dilepaskan dari satu ikatan roh penenung tersebut, apakah kemudian dia bertobat dan percaya lalu menjadi murid Kristus? Bisa iya dan bisa juga tidak. Ya, saya percaya bahwa karena memang itu yang bukan itu yang menjadi konten dari penulis kisah para rasul. Tapi menarik bahwa yang jelas dengan diusirnya roh jahat dari si perempuan penenung ini tentu menimbulkan satu kemarahan yang besar. Sehingga Paulus dan kawan-kawan dipersekusi, dianiaya. Ya. Oleh kenapa? Tentu si tukang tenung pemberi hasil tadi yang besar sudah tidak lagi memberikan penghasilan bagi para bosnya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan satu penghasilan, income yang besar merasa, wah kita rugi nih. Ya, kita rugi. Penghasilan kita turun, pendapatan kita turun, keuangan kita turun, ekonomi kita turun, yang tadi kita bisa belanja ini, belanja itu, gaya hidup kita bisa mewah. Dengan perempuan ini sudah dihardik, roh jahat yang ada, roh tenung yang ada dia, waduh kita nggak ada lagi dapat penghasilan. Maka para bos perempuan-perempuan tadi lalu melakukan penghasutan, menganggap Paulus dan kawan-kawan sebagai pengacau kota. Dan nanti kan mereka melaporkan kepada pembesar-pembesar kota, waduh Paulus dan Silas itu pengacau kota. Isu yang mereka bawa juga tidak lebih daripada zaman sekarang, isu ras. Ini orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan orang Rom, orang Romawi. Ya, dan sudah dimulai sebetulnya dari zaman dahulu kalau kita melihat ini orang-orang Yahudi ini yang bertentangan dengan kita orang Rom, orang Romawi, mengacaukan kota. Bukan hanya rasis, tapi juga isu ideologi, isu ajaran. Mereka mengajarkan adat istiadat yang ada dalam kehidupan agama Yahudi, bertentangan dengan apa yang kita pahami. Kita menyembah dewa-dewa, dewa-dewi. Mereka mengajarkan penyembahan terhadap Allah yang Esa. Ini isu-isu bola-bola panas yang kemudian gampang diolah dari zaman dulu juga. Ya, sehingga pembesar-pembesar, wah ini pengacau lah, kemudian rasisme lah, ajaran ideologi. Dan bahkan hal yang tidak kalah penting juga yang seperti kita lihat dalam konteks-konteks sekarang juga sebetulnya ada. Isu ketidaksukaan, waduh orang-orang banyak juga marah, bertengkar dengan mereka. Itu kemarahan dari orang banyak, massa, follower. Wah, ini saya membaca, merenungkan bagian ini, melihat, oh iya, sama semangatnya dengan gerakan-gerakan dunia. Nah, inilah kembali, ya kalau kita melihat bagaimana sebetulnya apa yang Alkitab katakan. Akibatnya apa? Paulus dan kawan-kawan ditangkap, dibawa kepada pembesar, didera, dipenjara. Waduh, udah melayani Tuhan, memberitakan Injil, ya bukan kehormatan yang dapat, malah siksaan, celaan, aniaya. Waduh, mengikut Kristus. Kalau orang zaman sekarang mengikut Kristus katanya enak-enak, waduh itu salah memahami. Walaupun tidak enak bukan dalam definisi, bukan hanya dianiaya seperti begini, tapi dalam banyak hal. Penyangkalan diri kalau bahasa Yesus. Pikul salib, nyangkal diri, ikut Kristus. Ya. Apalagi dalam konteks kekristenan zaman sekarang, dunia ya. Sebetulnya kalau dalam konteks Indonesia kita melihat dari beberapa kasus yang sudah pernah terjadi juga, ya ini mengajar, mengingatkan kepada kita bertuhan, beriman itu satu panggilan kita, ya menderita untuk Dia,
berbahagialah. Tetapi tentu kita tidak meminta penderitaan penganiayaan seperti ini. Tetapi paling tidak bahwa kita sadar sesadar-sadarnya di mana kebenaran di dalam dunia yang sudah berdosa ini, lalu ketika kebenaran itu ada, lalu pasti ketidakbenaran akan berusaha menganiaya kebenaran. Ya, Paulus dan Silas dalam penjara, mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Ya, tentu tengah-tengah malam para tahanan lain kan lihat itu, para orang-orang penjahat lain yang sedang di penjara ini, ngapain sih kedua tahanan ini? Ya, kenapa kamu di penjara? Kok kamu berdoa, kamu nyanyi gitu ya. Barangkali mereka diejek lagi sama para tahanan pada waktu itu. Tapi luar biasa cara Tuhan memberkati para rasul dalam memberitakan Injil. Ya. Tentu saja bagaimana dalam bagian ini juga kita disadar ingatkan sebetulnya doa, bergumul dengan Tuhan. Ya, itu gambaran hidup kita menaklukkan diri pada kekuatan Allah. Itu bukan karena kuasa doa mereka lalu Allah berubah, tentu tidak. Tetapi doa di mana penaklukan diri seorang percaya kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau kami mati, kami mati. Itu kan doa Daniel. Kalau Allah mau kami selamat, ya kami selamat dari tahanan. Ini penyerahan diri. Tetapi cara Tuhan, cara Roh Kudus bekerja luar biasa. Sehingga terjadi gempa bumi yang membuka sendi-sendi pintu penjara. Dari kepala penjara ingin bunuh diri. Ya, karena tanggung jawabnya besar. Semua penjara kabur, semua tahanan kabur, ya dialah yang mati. Ya, dialah yang kemudian habis nyawanya. Sehingga daripada saya dipenggal oleh pimpinan pembesar-pembesar, lebih baik saya bunuh diri. Barangkali itu yang ada dalam pikiran kepala penjara. Ya, kepala pengawal itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia melihat kepala penjara ingin membunuh diri? Lalu dikatakan, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ya, coba kalau tahanan yang ada pada zaman itu seperti tahanan yang ada zaman sekarang. Waduh, udah pada kabur itu ya. Tentu bukan Paulus dan Silasnya maksudnya. Para tahanan yang lain misalnya. Jangankan diberi pintu yang terbuka begitu. Pintu yang tertutup aja berusaha untuk mencari pintu, menjeblos dan sebagainya untuk kabur. Tetapi pada zaman itu, ini salut juga lihat semangat mereka ya. Tapi Paulus dan Silas, Paulus yang kemudian berbicara, ngapain bunuh diri? Kami semua ada di sini. Ya, respon kepala penjara memang menarik sekali. Apa yang disampaikan oleh respon kepala penjara. Apa yang harus aku buat supaya aku selamat? Dia memikirkan keselamatan dirinya dari kepala penjara nih ya. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, tetapi nanti menarik, bukan hanya kamu yang selamat, tetapi kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Kalau kamu bunuh diri, maka kamu sendiri yang mati. Kamu sendiri yang tidak selamat dalam tanda kutip ya. Tapi sekarang kamu tidak usah bunuh diri. Sehingga kamu, bukan hanya kamu sendiri yang selamat, tapi nanti kamu dan seisi rumahmu. Karena itu para penjaga merasa ya nyawanya terancam, keselamatannya terancam. Sehingga dia pikir, tentu keselamatan yang dia maksud dalam konteks kepala penjara ini adalah keselamatan dari kematian pemenggalan oleh pimpinannya, oleh pembesar-pembesar. Itu yang ada dalam pikirannya. Tapi inilah yang dipakai oleh Paulus untuk berapologet menyampaikan, menjembatani pemberitaan Injil Kristus itu. Paulus dan kawan-kawan meminta supaya apa? Kepala penjara, ya, apa yang mereka katakan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, hingga engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ini jembatan Injil yang dipakai oleh Paulus. Kepala penjara kan mikir keselamatan dari penggalan, dari para pembesar. Dia tidak mati dipenggal. Tapi Paulus justru menyampaikan keselamatan bukan saja lepas daripada penggalan kepalanya oleh para pembesar, tapi lebih kepada keselamatan, pembebasan dari belenggu dosa itu. Luar biasa. Cara Tuhan memberitakan Injil, membuka hati manusia. Paulus dan kawan-kawannya memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan juga kepada keluarganya. Sehingga dikatakan, ya, kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Tuhan. Lalu dibaptis. Tadi kembali kepada apa yang dialami oleh Lydia dan keluarga yang di bagian di perikop di ayat-ayat di atas tadi ya. Lalu mereka sangat bergembira beroleh keselamatan. Mereka sangat bergembira karena boleh percaya kepada Allah.
kembali mengundang Paulus dan kawan-kawannya untuk ke rumahnya, mengadakan pesta jamuan makan. Mereka menjamu, mereka makan. Tadi dilakukan oleh Lydia. Kalau kita melihat bagian ini, kita melihat tulisan dalam Injil, apa yang dilakukan oleh seorang bernama Sakeus ketika dia kemudian Yesus ingin menumpang di rumah dan waktu dia tahu begitu, lalu dia memanggil, ya, mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya. Demikian juga Matius, si pemungut cukai, waktu Yesus memanggil dia, maka ketika Yesus sudah memanggil dia, dia pun memanggil orang-orang untuk datang ke rumahnya, makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini gambaran satu sukacita, pesta atas anugerah Allah yang limpah dalam hidup mereka. Paulus dan Silas lepas dari penjara, tadi sudah disinggung. Mereka melepaskan Paulus dan Silas begitu saja. Maka Paulus katakan, enak saja kalian mau melepaskan begitu saja. Kalian mendera tanpa ada pengadilan dulu. Padahal kami ini adalah warga kerajaan Rom juga. Sehingga mendengar Paulus berkata bahwa dia adalah warga kerajaan Rom, maka mereka ketakutan. Waduh, mereka dah sujudlah, minta maaf lah sama Paulus juga. Ya, waduh, minta maaf Paulus. Ya, karena telah memperlakukan demikian. Sehingga kemudian melalui kepala penjara tadi, lalu mereka minta disampaikan kepada Paulus dan Silas supaya mereka dibebaskan dari penjara. Lalu dibebaskanlah mereka. Ya, lalu para pembesar kota meminta Paulus dan Silas ini untuk meninggalkan kota Filipi. Lalu Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia, lalu menghiburkan orang percaya di sana. Menghiburkan, inilah pekerjaan mereka, menghiburkan, menguatkan. Mereka disesah, mereka dipenjara, mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka menghibur orang. Ternyata menghibur orang itu tidak selamanya dalam posisi kita yang lagi enak, gitu ya. Tidak selamanya ketika kita sehat, kita menjadi penghibur bagi orang yang sakit, belum tentu. Kalau kita dulu dengan almarhum Pak Bigman, ya, terkadang waktu kita berdiskusi dengan dia, kita mau datang menghiburnya, dia justru yang menguatkan kita, melayani, gitu ya. Dia justru yang menghibur, menguatkan, meneguhkan kita. Dan banyak hal yang bisa kita belajar juga. Tentu, ya, pelajaran yang kita ambil dari bagian ini, apa yang saya bisa ambil dari pelajaran, ya, orang yang dikenal baik, maka saya katakan akan disukai, akan dipakai, akan dicari. Ya, dimanapun lah, untuk menjadi rekan kerja kah, rekan bisnis kah, rekan pelayanan kah, dan bahkan untuk menjadi pasangan. Mana ada orang mencari rekan kerja, rekan bisnis, atau teman hidup, cari yang jelek, atau cari yang tidak, dalam tanda kutip, tidak punya rekam jejak yang baik. Saya pikir atau punya sesuatu yang buruk. Pasti kita akan berusaha mencari sesuatu yang baik. Ya, dan orang yang baik tentu akan dicari. Dan orang mencari pun mencari yang baik itu. Itu Paulus dan juga Timotius tadi. Lalu selanjutnya yang kita bisa pelajari bahwa di mana Injil diberitakan, akan ada iblis yang terus atau berusaha untuk mengganggu Injil diberitakan itu. Kita memperhatikan di mana Injil diberitakan, akan ada selalu kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kemudian yang berusaha untuk menyelewengkan pekerjaan pemberitaan Injil. Jangan heran. Ya, karena itu fokuslah kepada satu pemberitaan Injil Allah. Dan hidup orang percaya mesti peka, mesti taat pada pimpinan Tuhan. Peka, taat. Allah membuka hati manusia untuk bertobat dan percaya pada Kristus. Sama Lydia tadi, dan juga kepala penjara, kalau kita sudah baca bagian-bagian sebelumnya. Tidak ada manusia yang berdosa yang bisa bertobat kalau Kristus atau kalau Allah tidak membukakan hati mereka. Kita bersyukurlah kalau kita bisa bertobat bukan karena kita baik daripada orang lain, tapi karena kemurahan Allah yang begitu besar bagi kita. Karena itu bersyukur pada Tuhan, layani Dia, lakukan apa yang jadi kehendaknya. Dan pertobatan menghasilkan sukacita. Lihat, Lydia dan juga kepala penjara. Terima kasih Pak Hendy. Oke. Makasih Pak Nelson.